satu cuplikan kecil dari kehidupan seorang sahabat utama baginda Nabi, yaitu Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza dari suku Quraisy golongan Bani Adi. Perawakannya tinggi, kekar dan gagah, melambangkan sifatnya yang pemberani, tegas, dan tidak pernah kenal takut kepada siapapun. Sebelum mendapat hidayah, Umar bin Khattab termasuk orang yang berdiri di barisan orang-orang yang memusuhi umat Islam. Ia terperangkap dalam tradisi jahiliyah, di mana gemar berperang. Siapa yang tidak takut orang Quraisy berhadapan dengan Umar bin Khattab yang dikenal sebagai singa padang pasir pada waktu itu. Malahan dia termasuk salah seorang jagoan di tradisi masyarakat jahiliyah itu. Ada satu pasar yang namanya pasar Ukras. Tiap tahun di pasar itu diadakan pesta. Pertama pertandingan syair. Syair-syair yang menang itu digantung di dinding Ka'bah. Lalu diadakan juga lah perlombaan balap kuda, memanah, termasuk gulat. Nah, Umar ini tiap kali pertarungan mesti menang. Belum pernah ada yang berhasil mengalahkan dia. Dan bermabuk-mabukan juga merupakan hal-hal yang pernah dilaksanakan dalam kehidupannya sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam. Kisahnya pun masuk Islam merupakan peristiwa yang menarik. Pada satu hari dengan pedang terhunus, Umar bin Khattab menuju Darul Arqam, tempat di mana baginda Nabi biasa berkumpul dengan para sahabat. Melihat mukanya yang beringas, matanya yang nanar, orang sudah menyangka dan mengerti ini tentu akan terjadi pembunuhan. Dalam perjalanan menuju Darul Arqam, Umar bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim bertanya, "Ya Umar, mau kemana ente? Mau membunuh yang mana lagi? Siapa lagi kalau bukan Muhammad? Apa kamu nggak malu? Kamu mau pergi membunuh Muhammad, sementara adikmu sendiri Fatimah, dia sudah termasuk salah seorang pengikut Muhammad." Mendengar ini, bukan main mangkalnya Umar bin Khattab. Tidak jadi menuju Darul Arqam, dia berangkat ke rumah adiknya Fatimah. Adapun di rumah Fatimah sedang berkumpul Fatimah, suaminya Sa'id bin Zaid, dan seorang sahabat Habbab ibn al-Arab. Mereka sedang membaca Quran. Waktu itu Quran belum lagi dijilid macam sekarang, jadi masih merupakan suhuf atau lembaran-lembaran tercecer saja. Ketuk pintu. Siapa di luar? Umar. Mendengar suaranya saja, ini sahabat yang namanya Habbab ibn al-Arab sudah lari ke belakang pintu. Adapun Fatimah yang sedang memegang suhuf, lembaran tulisan Quran itu, menyembunyikan suhuf itu di belakang bajunya. Umar masuk. "Fatimah," katanya, "Bang, apa benar berita yang saya dengar? Kau masuk Islam benar atau tidak?" "Ya." Saudara hadirin, begitu dikatakan iya, tangannya langsung melayang, menampar muka adiknya ini, sehingga mengalir darah dari hidungnya. Suaminya Sa'id bin Zaid yang mencoba melindungi istrinya, dipegang lehernya, dibanting, diduduki dadanya. "Umar, apakah engkau memukul orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah? Apakah engkau menganiaya seseorang yang terpanggil untuk mengikuti kebenaran? Manusia macam apa engkau, Umar?" Saudara, memang dia orang keras, tapi hatinya mudah menerima kebenaran.
Sehingga mendengar kalimat adiknya ini tercenung dia sejenak, melongo. Apalagi ketika adiknya berkata begitu, cukup lembaran yang disembunyikan di belakang bajunya tersembul. Apa yang kau sembunyikan di balik bajumu itu? Suhuf. Apa suhuf itu? Lembaran Al-Quran. Coba saya lihat. Enggak boleh. Kenapa? Kamu kotor. Kalau kamu mau lihat, mandi dulu. Diturutinya permintaan adiknya itu. Lalu diambilnya suhuf tadi. Dia baca. Kebetulan ayat yang dibacanya ayat pertama dari surah Toha yang berlanjut dengan ayat 14 pada surah yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna ilaikal qur'ana litasqa illa tazkiratan liman yakhsha. Toha, tidaklah aku turunkan Al-Quran ini untuk bikin sukar manusia, melainkan merupakan pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Lalu pada ayat ke-14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, maka hendaknya hanya kepadakulah kamu menyembah. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin ma tas'a. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang, yang sengaja waktunya kami tidak beritahukan kepada kamu semua, untuk kami balas segala setiap orang tentang apa saja yang telah mereka lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Setelah membaca ayat ini, gemetar tangannya. Ini belum pernah saya baca ajaran semacam ini. Ini sesuatu yang benar, tergetar jiwanya. Hei, Fatimah, Muhammad di mana Muhammad? Saya tidak akan memberitahu. Lebih baik kau bunuh saya kalau memang maksudmu mau mencelakakan Muhammad. Sama sekali saya tidak akan mencelakakan dia, Fatimah. Kasih tahu saja, di mana dia? Darul Arqam. Bergegas dia menuju Darul Arqam. Di dalam Nabi memang sedang kumpul dengan para sahabat, termasuk ada Sayyidina Hamzah yang juga terkenal jawara juga. Ketuk pintu. Siapa di luar? Umar. Di dalam ini geger sebagian sahabat, tapi baginda Nabi menenangkan mereka. Tenang, mudah-mudahan ada hikmahnya. Sayyidina Hamzah tampil, bukakan dia pintu. Kalau niatnya baik, kita terima. Kalau niatnya tidak baik, saya paling depan. Dibukakan pintu. Begitu dibukakan pintu, Umar masuk merangkul baginda Nabi, kemudian dengan tersendat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan saya bersaksi bahwa engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah. Sahabat takbir semua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kegembiraan meliputi suasana ketika itu. Kenapa? Karena sebelumnya dikala Umar belum masuk Islam, dia merupakan ganjalan yang paling dikhawatirkan oleh umat Islam. Kebenaran hidayah menembus hatinya melalui wasilah ayat dalam surah Toha yang dibacanya melalui suhuf yang dipegang oleh adiknya tadi. Sejak saat itu berubah 180 derajat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tetapi tetap dengan sifatnya keras, tegas, dan tidak pernah kenal takut kepada siapapun. Cuma kalau sebelum Islam dia kerasnya kepada Islam, setelah dia masuk Islam muter arah kepada siapapun yang memusuhi Islam, dia bersikap keras, tegas, dan tidak pernah kenal takut.